orang Islam atau orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW ke Madinah, orang itu akan menjadi mandul atau tidak mendapatkan keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muharram adalah bulan suci. Hari ini kita berada di bulan Muharram. Tentu bulan pembuka tahun Hijriah yang mengingatkan kita pada perjuangan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Tapi lebih dari sekedar sejarah. Hijrah adalah pelajaran perjuangan hidup tentang bagaimana seorang hamba terus berusaha sekuat tenaga lalu bertawakal sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Nabi Muhammad SAW ketika datang perintah untuk berhijrah. Kenapa? Karena turun dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Dikatakan di sana ketika orang-orang kafir Quraisy akan merencanakan makar terhadap Nabi Muhammad SAW untuk menangkap, menahan, dan sampai membunuh. Tapi apa kata Allah? Allah sebaik-baik pembuat makar dan menggagalkan rencana daripada orang kafir. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dapat perintah hijrah? Itulah yang dikatakan bagaimana beliau melakukan usaha dengan maksimal. Apa usaha maksimal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau susun strategi dengan sebaik mungkin. Yang pertama, siapa yang akan menemani beliau dalam melakukan hijrah? Pilihan itu jatuh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, siapa yang akan menggantikan beliau tidur di tempat tidur biasanya untuk mengecoh atau mengelabui orang kafir Quraisy? Jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa yang akan mengantarkan makanan kepada beliau ketika nanti beliau bersembunyi di Gua Sur? Maka jatuh kepada anak dari Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma binti Abu Bakar, seorang wanita sedang hamil tua. Siapa yang kira kenapa beliau memilih Asma binti Abu Bakar untuk mengantarkan makanan kepada orang yang lagi dikejar? Tentu beliau sudah lihat, tentu orang tidak akan mengira, orang kafir Quraisy tidak akan mengira siapa orang yang hamil tua bisa sanggup untuk mengantarkan makanan kepada orang yang sedang lagi dikejar. Tapi hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu salah satu bentuk usaha maksimal beliau agar beliau tidak tertangkap atau bisa mengelabui orang kafir Quraisy. Tentu dalam kehidupan kita bisa melihat ketika kita berbicara tentang tawakal, maka belum pantas kita berbicara tawakal sebelum kita melakukan usaha dengan maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menyusun strategi atau langkah terlebih dahulu untuk mencapai suatu kesuksesan. Kebanyakan daripada kita hari ini, kita memandang kesuksesan seseorang tanpa melakukan usaha dan proses tersebut. Tentu hari ini, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan dan hasil yang baik, Rasulullah mengajarkan usaha maksimal terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan oleh Asma binti Abu Bakar ketika memang beliau melakukan usaha dengan baik? Masya Allah, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu beliau sudah menyusul, maka lahirlah anak yang telah dikandung oleh Asma binti Abu Bakar, yang mematahkan asumsi dari orang kafir Quraisy di Mekah yang mengatakan orang Islam atau orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW ke Madinah, orang itu akan menjadi mandul atau tidak mendapatkan keturunan. Tapi dibuktikan dengan lahirnya seorang anak dari Asma binti Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Zubair. Ini sungguh luar biasa ketika itu bisa mematahkan asumsi atau dukun-dukun jahiliyah pada saat itu yang mengatakan bahwasanya orang yang berhijrah itu akan mandul atau tidak mendapatkan keturunan.
Kemudian apalagi Abdullah bin Zubair, seorang anak Asma binti Abu Bakar, memiliki kekuatan atau keyakinan yang luar biasa. Kenapa? Dari kecil beliau atau dalam kandungan ibunya sudah mengajarkan bagaimana menjadi wanita yang tangguh. Tentu buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Bagaimana Asma binti Abu Bakar mendidik anaknya menjadi orang yang kuat. Ketika diceritakan anak-anak pada saat itu bermain, datang seorang yang tinggi besar, orang yang mukanya seram, bahkan setan pun lari terpontang-panting ketika beliau lewat, yaitu Umar bin Khattab. Ketika beliau datang, semua anak lari. Tapi berbeda dengan Abdullah bin Zubair. Ketika itu ditanya oleh Umar bin Khattab, "Kenapa wahai Abdullah bin Zubair engkau tidak lari?" Apa jawab Abdullah bin Zubair? "Kenapa aku harus lari sedangkan aku tidak melakukan kesalahan?" Hebatnya seorang Abdullah bin Zubair yang beliau tertanam keyakinan dari kecil sudah menjadi orang yang kuat dan bijak. Sampai apa juga ketika besar beliau menjadi orang yang nomor 1 berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Yusuf Hajar bin Saqafi yang ketika perbedaan politik dengan para sahabat banyak menumpahkan darah para sahabat. Maka ketika beliau datang ke kota Mekkah untuk menumpahkan darah para sahabat, siapa yang berani melawan Yusuf Hajar bin Saqafi? Yaitu Abdullah bin Zubair. Ketika itu dia tahu antara dia dengan Yusuf Hajar bin Saqafi jauh perbedaannya. Kira-kira banyak pengalaman daripada Yusuf Hajar bin Saqafi. Tapi beliau yakin dan kuat. Ketika besoknya mau bertanding dengan Yusuf Hajar bin Saqafi, dia datangi ibunya Asma binti Abu Bakar, tapi sudah tua dalam keadaan buta. "Wahai ibu, besok anakmu akan bertempur dan bertarung dengan Yusuf Hajar bin Saqafi. Mohon doanya agar tetap dikuatkan untuk membela kebenaran." Apa kata Asma binti Abu Bakar? "Wahai anakku, apa engkau yakin itu dalam kebenaran?" "Yakin wahai ibu." Apa kata Asma binti Abu Bakar? "Kalau engkau yakin dalam kebenaran, maka langkahkan kakimu berjuang dengan hijab nama Allah." Begitu seorang Asma binti Abu Bakar mendidik anaknya. Jadi kalau ada anak, orang tua yang mempunyai anak hari ini, sokongan, dukungan itu memberikan mindset yang luar biasa kepada anak untuk melakukan kebenaran. Ketika anak kita sudah dapat jalan yang baik, mungkin kuliah di tempat yang jauh, tapi dia yakin itu benar, melakukan kebaikan demi kebaikan, maka sokong dengan baik. Karena itu menambah keyakinan dan juga semangat daripada anak. Maka beliau menang dan juga menjadi orang yang dibicarakan di seluruh para kalangan sahabat. Yang kedua, tawakal. Apa tawakal yang bisa kita ambil dalam pelajaran hijrahnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Sur. Ketika itu antara beliau dan Abu Bakar sudah terkepung atau sudah hampir tertangkap oleh orang kafir Quraisy. Namun ketika itu dikatakan dalam Quran surat At-Taubah, apa kata Rasulullah SAW? "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih wahai Abu Bakar As-Siddiq, Allah bersama kita. Ketika dia susun strategi dengan baik, sudah masuk ke dalam Gua Sur, bermalam selama 3 hari. Tapi apa ketika kafir Quraisy datang di sana, tidak melupakan tawakal ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mempunyai rencana terbaik, makar terbaik untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Jangan sampai kita berpikiran mengajarkan kepada kita, sudah dengan kehebatan kita, usaha-usaha yang kita lakukan, kehebatan kita, pola pikir kita, tapi tak mau melibatkan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu nanti hasilnya akan berhasil. Tapi kalau kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha-usaha yang sudah kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau menyerahkan sepenuhnya tawakal ilallah, la tahzan innallaha ma'ana. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya antara perjuangan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, perpaduan antara
usaha maksimal, tawakal optimal. Semoga kita jadikan itu pelajaran bagi kehidupan kita, agar selalu semangat dan kuat dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kita hanya bersedih, mengukur diri kita sia tidak mampu tanpa melakukan usaha dan usaha. Juga sebaliknya, kalau sudah kita mempunyai kepandaian berusaha demi berusaha, jangan lupakan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Usaha dan tawakal seperti mata uang tak bisa dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.